Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di MK Pengembangan Media dan Bahan Ajar PAI bersama saya Heru Mudianto MPD. Hari ini kita mau bahas peranan penting media pembelajaran pada proses belajar mengajar. Kalau pada materi sebelumnya kita udah ngebahas manfaat media pembelajaran, pada materi kali ini kita bakal ngebahas 7 peranan media dalam belajar yang mungkin belum banyak orang tahu. Pertama, media bisa bantu atasi perbedaan pengalaman pribadi siswa. Dengan bantuan media, siswa bisa belajar dengan cara yang lebih adil dan sama, tanpa memandang latar belakang dan pengalaman mereka. Contoh simpelnya gini, kalau kita mau ngajarin tentang kota Paris ke siswa kita, tentu siswa yang pernah ke sana bakal kebayang apa yang kita ceritakan. Mereka bisa membayangkan bagaimana Menara Eiffel, bagaimana lukisan Mona Lisa, dan mungkin jalan-jalan di Paris bentuknya kayak gimana. Nah, buat siswa yang nggak pernah ke sana, kalau kita hanya ceritakan Paris itu kayak apa, mereka belum tentu bisa kebayang. Dengan adanya media pembelajaran seperti video, gambar, dan lain-lain, bisa membantu siswa dalam memiliki pemahaman dan gambaran yang sama tentang kota Paris. Kedua, media bisa bantu kasih pengalaman integral dan komprehensif. Ini bisa bantu siswa belajar dengan cara yang lebih holistik dan seru. Dengan media, siswa bisa belajar lewat berbagai indera, jadi lebih efektif dan menyenangkan. Ketiga, media bisa bantu siswa paham konsep dasar dengan benar dan konkret. Dengan media, siswa bisa visualisasi dan interaksi dengan ide-ide abstrak. Jadi, lebih mudah dipahami dan diingat. Contohnya, ketika guru ingin menjelaskan konsep matematika tentang volume bangun ruang, misalnya kubus, siswa dapat lebih mudah memahami konsep tersebut dengan menggunakan media visualisasi berupa gambar kubus yang diisi dengan bola-bola kecil. Selain itu, siswa juga dapat berinteraksi dengan konsep tersebut dengan melakukan perhitungan sederhana, seperti menghitung jumlah bola yang muat dalam kubus. Dengan begitu, siswa dapat memahami konsep dasar tentang volume bangun ruang dengan lebih mudah dan menyenangkan. Keempat, media bisa bikin siswa tertarik sama hal-hal baru. Media bisa perkenalkan konsep dan ide-ide baru yang belum pernah dikenal siswa sebelumnya. Jadi, belajar jadi lebih seru dan menarik. Kelima, media bisa meningkatkan motivasi dan rangsangan belajar. Dengan media yang interaktif dan seru, siswa lebih semangat buat belajar dan ikut aktif dalam proses pembelajaran. Jujur aja, berapa banyak dari kita yang bosen ketika belajar hanya dengerin guru menjelaskan doang. Nah, dengan adanya media, hal itu bisa teratasi dengan baik. Keenam, media memastikan pengamatan siswa yang sama. Lewat media, siswa bisa mengamati berbagai situasi dan fenomena dengan cara yang konsisten dan standar. Misalnya, dalam pelajaran sains, buku-buku ilustrasi dapat membantu siswa memahami konsep seperti siklus hidup binatang atau proses fotosintesis tumbuhan dengan lebih baik melalui gambar dan ilustrasi yang jelas dan mudah dipahami. Dengan menggunakan buku-buku ilustrasi yang sama, siswa dapat memastikan bahwa mereka melihat gambar yang sama dan memahami konsep yang sama secara konsisten dan standar. Ketujuh, media bisa bantu atasi batas-batas ruang kelas. Media bisa bikin lingkungan virtual dan simulasi yang nggak bisa dipraktekin di dunia nyata. Ini bikin belajar jadi lebih imersif dan seru. Bayangin aja, kalau kita mau belajar tentang manasik haji, otomatis kita kan nggak bisa bawa Ka'bahnya ke kelas ya. Nah, dengan adanya media, kita cukup di kelas, tapi kita bisa belajar tentang manasik haji secara mendetail.
Demikian penjelasan tentang 7 peranan media pembelajaran. Terima kasih sudah menyimak dari awal. Jangan lupa untuk menyimak kembali video berikutnya.